Halo sahabat Emuna TV. Di dalam video kali ini bersama-sama kita akan menyimak pembahasan dari Dr. Bambang Nursena tentang Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih. Benarkah demikian? Isa Al-Masih dalam nama yang digunakan di Al-Quran untuk merujuk kepada sosok yang juga dikenal oleh umat Kristen sebagai Yesus Kristus. Kedua nama ini sering memicu diskusi tentang apakah Isa Al-Masih dalam Islam adalah sosok yang sama dengan Yesus Kristus dalam kekristenan. Mengingat perbedaan pandangan teologis dan historis yang ada di antara kedua agama tersebut. Bagi umat Islam, Isa Al-Masih adalah seorang nabi yang memiliki kedudukan penting. Sedangkan bagi umat Kristen, Yesus Kristus adalah inti dari iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita akan melihat lebih dalam bagaimana kedua agama memandang sosok ini bersama Dr. Bambang Nursena. Terus dukung channel Emuna TV dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Selamat datang, Mbah. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak sekali masuk kepada redaksi. Dan kali ini kita akan coba untuk menjawab tentang seputar Al-Masih ini, Mbah. Karena banyak sekali orang yang bingung mana yang benar, Al-Masih atau Yesus kah atau Yeshua HaMasyiah ya. Ini pertanyaan yang pertama dari saudara Agustinus. Apa arti kata Isa Al-Masih? Mengapa ia disebut penebus dosa atau Mesias? Mungkin itu bisa dijelaskan dulu, Mbah. Mungkin ada hubungan dengan pertanyaan yang lain? Sebentar, saya ini ada tapi tidak menyebutkan namanya. Shalom, maaf sebelumnya. Saya punya pertanyaan, siapakah Isa Al-Masih itu? Mengapa ia disebut Yesus? Bukankah Isa itu seorang nabi? Saya memang sejak kecil Kristen, tapi kalau memang Tuhan orang Kristen adalah Tuhan Allah, mengapa dia memberikan penderitaan di luar kemampuan umatnya? Lalu masih seputar Al-Masih, ini ada yang memberikan masukan, jangan menggunakan nama Isa Al-Masih. Harap tidak disebut Isa, melainkan Yesus atau Yeshua. Ini pertanyaan dari saudara Evander. Tidak ada masalah dengan nama Al-Masih, karena Al-Masih berarti yang diurapi senada dengan kata Kristus. Sedangkan Isa adalah nama yang Quran berikan kepada Kristus. Kekristenan harus menerima nama Yesus yang turun dari surga melalui pemberitaan malaikat Gabriel yang tertulis dalam Matius 1 ayat 21. Bukan lewat pemberitaan Quran dengan nama Isa. Ya. Oke. Jadi begini, dunia di mana Yesus hidup itu ada dunia yang multilingual, yang multicultural. Sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya bahwa Mesias itu akan berkarya di seberang sungai Yordan, jalan ke laut, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama, dari firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, masa kegelapan dan kekecewaan itu tidak akan berlangsung terus-menerus. Tanah Zebulon dan tanah Naftali akan segera menghadapi murka Allah dan pengadilan Tuhan. Tetapi di masa yang akan datang, wilayah di seberang sungai Yordan dan di Galilea sebelah utara yang mempunyai jalan menuju ke laut, di mana banyak sekali tinggal orang bukan Yahudi, akan dimuliakan. Afer Hayarden, Gilil Haguyim. Jadi daerah seberang Yordan, Via Maris, Derek Hayam, jalan laut, itu maksudnya jalan di Laut Tengah, Mediterranean Sea. Dan kemudian Galilea itu adalah tempat banyak suku-suku bangsa saat itu berkumpul. Karena itu Yesus bicara dalam masyarakat yang sangat multibahasa. Yesus berbicara sehari-hari memakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu mulai berkembang setelah zaman pembuangan dari Babel. Dalam bahasa Aramaik itu orang akan menyebut nama Yesu atau Yeshua, karena nama itu yang mudah diucapkan oleh mereka yang bertutur dalam bahasa Aram. Tatkala seorang percaya bahwa Yesus atau Yeshua itu adalah yang diurapi,
maka dia akan mengucap dalam bahasa Aramaik Yesu Mesiha. Tetapi orang-orang Yahudi di Yerusalem, di Tiberias, daerah-daerah yang relatif lebih ortodoks secara keyahudian, itu mengucapkan bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan untuk menulis Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab suci Yahudi yang dikenal dengan Ketuvim. Di situ disebut nama Yesua atau Yehosua. Dan apabila orang misalnya seperti Nikodemus atau imam besar atau siapapun, kalau misalnya mereka percaya Isa itu adalah, Yesus itu adalah yang diurapi, pasti mengatakan Hamusyah atau Hamasiah, maka mereka menyebut Yesua Hamasiah atau Yesua Hamasiah. Bahasa Yunani adalah bahasa yang menjadi lingua franca, bahasa yang sangat luas dipakai di Kekaisaran Romawi, seperti bahasa Inggris sekarang. Pasti menyebutnya Yesus, Yesus, Kristus, artinya sama. Bahasa administrasi pemerintahan satu bahasa Latin, pasti menyebut Yesus Kristus. Jadi nama-nama ini lahir karena memang multi bahasa pada saat itu. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu al pada bahasa Arab itu artinya definite article yang artinya ha atau the dalam bahasa Inggris, ha dalam bahasa Ibrani, hu dalam bahasa Yunani, hu Kristus, ha Masiah, atau a di akhir kata benda dalam bahasa Arab Masiha, al-Masih. Jadi tidak ada masalah. Maka di dalam Alkitab bahasa Arab misalnya dikatakan Kitabu Miladi Yasu al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Tapi bagaimana dengan kata Isa? Sesungguhnya tidak masalah juga dengan kata Isa. Sebelum Al-Quran menyebut Yesus disebut Isa, pada pertengahan abad ke-6 di sebuah biara di wilayah Syria, itu dikenal biara yang namanya Isania, pengikut Isa. Dan itu jauh sebelum zaman Islam, kira-kira 1 abad sebelum lahirnya Islam. Kenapa kata Isa dalam bahasa Semitik, bahasa di Timur Tengah, itu dengan mudah dilacak apa yang namanya ponetik koresponden. Sebetulnya itu dalam bahasa apa saja. Jadi misalnya biasanya kalau kita membaca Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa Yunani karena bahasa itu menjadi lingua franca, bahasa yang lazim dipakai umum di seluruh wilayah di Timur Tengah. Tetapi bahasa Aram itu dipakai di wilayah Palestina ke bagian timur dan selatan. Yerusalem atau Palestina di wilayah barat itu bahasa Yunani. Misalnya Asia Kecil, Turki sekarang itu bahasa Yunani. Makanya Paulus menulis surat Galatia, Korintus pasti nggak mungkin bahasa Aram, kan di sana dipakai bahasa Yunani. Di Pulau Patmos, Yohanes menulis pasti bahasa Yunani. Tetapi daerah Palestina, Yerusalem ke arah timur dan selatan itu bahasanya Aramaik. Nah di dalam bahasa Aramaik itu sebetulnya ada dialek-dialek. Sebelum zaman Kristen kita mengenal Talmud Babli, Talmud Yerusalmi, itu bahasanya sudah bahasa Aram. Dan itu ada dialek timur, dialek barat. Nah, huruf Yod atau Y dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan dalam bahasa Aram kadang-kadang berubah menjadi I, kadang-kadang berubah menjadi tetap Yod. Misalnya Shema Yisrael dalam bahasa Ibrani kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Aram, dalam satu naskah misalnya tetap Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Tuhan itu ilah kita, sembahan kita, Adonai Echad, Tuhan itu esa. Diterjemahkan dalam bahasa Aram Shema Yisrael, Maria Allahan, Maria Hadhu. Tetapi kadang-kadang di Syria Timur dipakai dialek Shema Israel, bukan Yisrael. Jadi Yisrael menjadi Israel, Yehosua menjadi Isowa. Dan itu muncul dalam salah tulisan Bapak Gereja namanya Agabius ketika dia menerjemahkan tulisan Yosefus yang dikenal dengan Testimonium Flavianum. Yosefus itu menulis di dalam bahasa Yunani dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Aram. Dia ahli sejarah Yahudi pada abad pertama. Dia mengatakan bahwa pada zaman itu fi hadzal zaman ya'isu rajulun hakim ismuhu Isowa. Pada saat itu
hiduplah seorang yang bijaksana namanya Isowa. Nah, seperti kata Yehosua menjadi Isowa, kemudian O panjang itu menjadi A. Misalnya Shalom itu Shin, Lamed, Waw, Mim, Shalom. Menjadi bahasa Arab Sin, Lam, Alif, Mim, Salam. Shalom alaihim menjadi Assalamualaikum. Yehosua menjadi Isowa, seperti Shalom menjadi Salam, Iso menjadi Isa. Tidak ada masalah, itu hanya gejala bahasa. Seperti misalnya korespondensi bunyi, seperti kata Yaakov dalam bahasa Ibrani menjadi Yakub dalam bahasa Arab, Yakobus dalam bahasa Belanda, Jack dalam bahasa Perancis. Kenapa nggak dipersoalkan? Itu hanya soal korespondensi bunyi gitu loh. Kan orang itu biasanya begitu melihat Arab itu langsung dipikir Islam. Kan ngertinya cuma begitu di Indonesia. Kita tidak tahu bahwa ada banyak komunitas Arab yang beragam. Kristen Arab di Syria agak beda dialek bahasanya dengan Kristen berbahasa Arab di Mesir. Ya, misalnya orang Kristen di Syria, dia mengucapkan Alhamdulillah dalam doa mereka. Alhamdulillah ala khairatihi, Alhamdulillah ala fadlihi, itu biasa dalam doa. Di Mesir lebih lazim digunakan kata-kata dalam ibadah itu adalah al-masdulillah, segala kemuliaan bagi Allah. Tetapi itu varian-varian bahasa yang lazim dipakai. Bahkan kata Isa itu muncul sebelum zaman Islam. Saya kira itu yang perlu dijelaskan, dikelirkan ya, kesalahpahaman itu. Jadi Isa dengan Yesus itu ya, sama saja, pribadi sama ya? saja. Cuman ketika orang Kristen memberitakan Isa Al-Masih, itu bukan Isa Al-Masih yang diberitakan Quran. Isa Al-Masih yang memang diyakini sesuai dengan apa yang diberitakan dalam Injil. Ya. Ya, itu pentingnya kita mengetahui filologi ya, dalam belajar Alkitab ya, sehingga tidak langsung mengklaim bahwa ini salah, yang betul hanya ini, begitu ya. Betul. Karena di dalam Alkitab bahasa Arab, tapi ada juga kita membaca di sana menggunakan kata Yasua ya, Mbak. Ada banyak terbitan Alkitab bahasa Arab. Terbitan bahasa Arab di Mesir diterjemahkan oleh United Bible Society in Egypt. Itu terjemahan Van Dyck. Sekarang ini diperbarui dengan Van Dyck version. Tapi di Lebanon ini yang dipakai ini adalah Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat. Di Lebanon sendiri mungkin ada 3 terjemahan. Lalu juga ada terjemahan dari Jami'ah Al-Antuniyah. Itu terjemahan secara interlinear dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Terus Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Tapi dikenal juga terjemahan yang namanya Kitab Syarif, Kitabul Muqaddas Syarif Translation. Di situ digunakan kata-kata Isa, Isa Al-Masih. Jadi tidak masalah, itu hanya soal bahasa saja. Yang penting bahwa itu bukan Isa yang di dalam konsep agama lain gitu ya. Sama dengan gini loh, sama-sama ngomong Yesus. Orang Mormon kan juga ngomong Yesus. Saksi Yehova juga ngomong Yesus. Tetapi Yesusnya Saksi Yehova dan Mormon kan berbeda dengan Yesusnya Alkitab. Orang Saksi Yehova punya terjemahan Alkitab sendiri yang itu amburadulnya tidak karu-karuan karena ngawur sekali di sana sini, ditambah-tambahi dengan parafrase sendiri yang itu tidak ada dalam teks asli, titik komanya digeser dan sebagainya. Tetapi toh kata Yesus tidak ditolak oleh orang Kristen sekalipun disalahgunakan Saksi Yehova gitu loh. Pola pikirnya itu mesti begitu. Jadi dalam nama Isa Al-Masih pun kita ada kuasa ya, kalau kita misalnya berdoa. Iman kita terhadap itu kan. Yesus yang kita maksud itu kan Isowa, Yesua, Yehosua. Itu kan hanya varian-varian bacaan dari nama yang sama sebetulnya. Ya, baik Bah. Jadi sudah bisa diterima dan ini rasanya clear ya, memang kata Isa Yesus itu sama, tidak ada masalah. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bah, masih menyangkut Isa Al-Masih. Di sini dari saudara atau saudari ini. Saya Kristen Protestan usia 69 tahun, punya judul buku Perbedaan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus.
semua dirujuk dari ayat Injil, dari mulai keluarganya, lahir, mujizat, wafat, makam, bangkit, naik ke surga. Sedangkan Isa tidak mengalami hal tersebut. Jadi mohon diberi penjelasan mana yang benar. Itu kan bacaan orang Indonesia. Coba bacaan di buku dari Lebanon, dari Syria. Karena apa? Ya memang orang Indonesia yang dikenal cuma Islam dan Kristen. Dan Islamnya cuman ya ketahunya terjemahan Al-Quran, terjemahan bahasa Indonesia dan Arab. Coba baca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Di situ misalnya diterjemahkan kata misalnya Asmuhul Masih Isa bin Maryam, diterjemahkan His name is Christ the son of Mary. Yahya misalnya Yahya Musaddiqon diterjemahkan dengan John the Baptist. Pernahkah Anda mendengar Al-Quran dalam bahasa Ibrani? Ha-Quran Hamifwar yang diterjemahkan di Tel Aviv, di Israel, karena ada banyak keturunan Arab yang ada di Israel. Al-Qurannya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Judulnya Ha-Quran Hamifwar. Di situ Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan Bishem Elohim Harahman Viharahum. Di situ Elohim juga. Tapi karena di Indonesia kata Elohim hanya diucapkan di gereja, seolah-olah Elohim Tuhannya orang Kristen, Allah Tuhannya orang Muslim. Itu kan hanya bahasa. Bacalah Quran dalam bahasa Yunani. Ada terjemahan Quran dalam bahasa Yunani. Kata Allah diterjemahkan Theos juga. Kan seperti itu pola pikir kita. Bahasa itu tidak identik dengan agama tertentu. Karena sebelum ada Islam sudah ada bahasa Arab. Sebelum ada Kristen sudah ada bahasa Ibrani. Ya, makna teologisnya yang penting saya kira. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena. Apakah Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih? Isa Al-Masih dalam Islam dan Yesus Kristus dalam kekristenan memiliki beberapa kesamaan dalam aspek sejarah dan moral, tetapi perbedaan teologis yang mendalam memisahkan keduanya dalam konteks agama masing-masing. Bagi umat Islam, Isa adalah seorang nabi yang diberkati, yang mengajarkan kebenaran dan dipersiapkan untuk kedatangan nabi terakhir. Bagi umat Kristen, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pandangan tentang wahyu, keilahian, dan keselamatan dalam dua agama besar dunia yang masing-masing memiliki keyakinan yang kuat tentang siapa Isa Al-Masih atau siapakah Yesus Kristus itu. Dalam dialog antar agama, Isa atau Yesus menjadi pengingat tentang pentingnya pemahaman, penghormatan, dan dialog yang konstruktif di antara tradisi agama yang berbeda, meskipun ada perbedaan yang tidak dapat dijembatani dalam hal iman dan teologi. Tuhan Yesus memberkati.